Ahmad Lisan. Mana tadi Ahmad Lisan? Nah ini. Ahmad Lisan. Oke, Ahmad Lisan. Ya, selamat malam Ahmad Lisan. Saudara Ahmad Lisan. Halo. Halo. Macet. Oh iya, silakan Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Coba diundang lagi, Bang. Saya kirimkan permintaan dari sini, ya. Sudah? Oke, Bang. Oke, silakan. Nah, gitu kan keren. Ya, Bang Ahmad Lisan, sekali lagi ini saya konfirmasi dulu, Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Muslim lah, Bang. 100% masihan, Bang. Muslim. Kira-kira, Bang, Iya. apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Nanti dibilang Anda nyamar. Oh iya, Bang. Silakan. Saya ngucap lagi ya, Bang, ya. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah ya, Bang. Muslim ya, teman-teman ya, Muslim ya. Nah, Oke, mau saya tambah lagi, Bang. silakan tambahan kalau mau ada tambahan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, Muslim ya, sah ya. Oke. Gimana, Bang? Oke, Bang. Saya ini kan sudah sering buka channel seperti ini. Iya, Bang. Udah berapa lama Abang ikuti? Abang sering nonton? Setahun, sebulan? Nonton Bang Edis gitu. Sudah setahun, sebulan, 2 bulan? Sudah kurang lebih 3 bulan, Abang. 3 bulan. Adakah yang saya katakan itu fitnah? Atau bagaimana kesan-kesan Anda ketika menonton channel saya? Kalau saya sih, Bang, jujur aja ya, Bang, ya. Sebenarnya menambah ilmu. Tapi mereka tidak tahu mengarahkannya gimana. Menambah ilmu, mantap. Iya, Bang. Bagi saya menambah ilmu. Mengapa saya menambah ilmu? Walaupun istilahnya kisah Nabi Rasul itu istilahnya ada yang jelek, yang baik, kita kan paham gitu loh, Bang. Nah gitu. Bukan makin saya itu istilahnya, itu kan kalau misalnya saya murtad pun itu kan tergantung saya loh, Bang. Kalau sekiranya, tapi kan setidaknya kita sudah mengetahui, kalau memang ada yang berani menantang argumen Bang, ya silakan gitu. Iya. Banyak bang yang tidak bisa kita bantah argumen Abang. Contohnya, Bang, seperti saya lah berpikir juga. Ini kan jenggot saya potong ini, Bang. Saya potong jenggot saya. Gara-gara? Katanya bergantungan katanya di sini bidadari, Bang. Umur saya udah 50 tahun. 50 tahun umur saya, Bang, belum ada di sini satu bidadari bergelantungan, Bang. Itulah, Bang, saya enggak. Ya, tapi banyak Muslim yang tidak tahu, Bang, bahwa di janggutnya Muslim itu banyak bidadari bergelantungan. Nah, ketika Abang tahu itu, Abang shock, ya kan? Shock lah, Bang. Ya. Sangat shock sekali, Bang. Nah itu. Kalau bergantungan pun di sini bidadari, siapa yang tahu, Bang? Buktinya bagi saya itu tidak ada gitu loh, Bang. Tidak ada. Oke. Jadi artinya, tapi kan Anda ini masih Muslim ya? Muslim, Bang. Iya. Artinya itu kan ada riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad berkata bahwa di janggut seorang Muslim itu ada bidadari bergelantungan. Nah, dan Anda tidak percaya itu, artinya maksud Anda kan begini, maksud Anda
Muhammad itu nggak pernah ngomong begitu. Muhammad itu nggak mungkin ngomong yang bohong begitu. Menurut Anda begitu kan? Iya. Iya, artinya hadis-hadis telah menggambarkan sosok Muhammad yang fiktif, betul nggak Bang? Iya, ya, betul kali lah Bang. Padahal kan Muhammad berkata Bang, dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang mengatakan sesuatu lalu menisbatkannya kepadaku, maka siap-siaplah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Kan gitu Bang, ada kan? Iya. Iya, artinya Abang percaya bahwa ada orang yang membawa-bawa Muhammad untuk supaya Muhammad berkata bahwa di janggut seseorang maka siap-siap dari. Padahal menurut Anda sendiri, menurut pribadi Anda, nggak mungkin Muhammad seperti itu. Kan Anda bilang begitu. Karena nggak ada buktinya Bang. Sedikit pun, secuil pun nggak ada, setengu pun nggak ada Bang. Buktinya bergelantungan di jenggot saya ini apa? Bidadari. Nah, Iya. nggak ada. Iya. Nah. Tapi makanya itu Bang, sekarang itu banyak umat muslim yang sudah sekarang itu bersuara gitu loh. Selama ini kan mereka takut Bang. Takut mereka bersuara. Untuk menyuarakan apa yang mereka temui, kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang mereka temui ketika mereka membaca hadis. Sosok Muhammad, figur Muhammad yang digambarkan di dalam hadis itu. Katanya Muhammad bilang, di hidung orang ada setan tidur di situ. Betul nggak? Itu gimana? Abang percaya juga Ya. itu? Kalau saya sih nggak percaya lah Bang itu. Gimana itu cara apanya itu gitu? Nggak paham lah saya itu. Nggak paham saya kalau yang ada ya kalau kita bernapas itu kan napas yang keluar kemungkinan karena bau mulut kita ya adalah di hadas di hidung kita, itu sepatutnya yang dibersihkan, Iya. bukan setan. Tapi Gitu. menurut hadis, setan Bang yang tidur di situ. Nah, itulah banyak yang ngarang-ngarang itu Bang. Itu ngarang-ngarang banyak. Oke, Contohnya, coba kita Bang. naikkan satu muslim yang lain ya. Kita naikkan satu muslim yang lain. Oke, Ini ada Bang. Bang Rizal ya. Bang Rizal, kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Jangan terlalu tegang, santai-santai ya. Bang Rizal. Ya, halo Bang Rizal. Udo Rizal, apa kabar? Selamat malam Bang Rizal. Selamat malam Bang Rizal. Idis, manusia Tuh paling disapa sulit selamat malam, nggak menyapa. Inilah Bang gambaran seorang muslim. Dia tidak mau Bang membalas. Pendendam dia Bang, pendendam. Pendendam dia Bang. Rizal, sebelum mulai, mulailah dulu dengan sapaan. Orang-orang Coba yang disapa nggak punya akal macam kalian buat apa disalami? Ya? Akalnya itu udah Tuh Bang. ya. Jadi begini Dis ya, Tuhan yang begitu agungnya, Tuhan penguasa bumi dan langit, Tuhan yang mencipta alam semesta, Tuhan yang mengatur perputaran bintang, bulan dan matahari, Tuhan pemilik sorga dan neraka, nggak mungkin Kenapa hanya menurutin hawa nafsunya Muhammad gitu? Nggak mungkin lahir dari kandang hewan, ya. Akalmu dipakai, ya. Tuhan yang begitu mulianya Iya. nggak mungkin Lebih lahir di tidak kandang mungkin hewan. lagi. Sudah selesai bicaranya? Sudah selesai Ya, bicaranya? ya. Ya. Lebih tidak mungkin lagi Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta itu kerjanya cuma nurutin hawa nafsunya anaknya Aminah. Tidak ada, di mana ada Loh? dalil? Baik, saya tunjukkan. Sebentar, saya tunjukkan. Jangan panik dulu. Kamu kan minta, Rizal. Minta saya tunjukkan kan? Ingat ya, Jangan Rizal, panik begitu, tidak ada Rizal. satu ulama pun, Rizal, ya, tidak ada satu kamu ulama jangan pun yang begitu. mengatakan, yang sepakat nih, kalau terjemahan Al-Quran itu saya juga Al-Quran, tunjukkan ya. Nggak ada. Maka jangan kalian, Dis, jangan kau pakai standar ganda sama dengan Tuhanmu, ya. Baik. Oke. Apakah pekerjaan Allah di mata Aisyah? Perhatikan. Ini tertulis di dalam Sahih Bukhari. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, pembahasan surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.
Rasulullah SAW, saya berkata, Aisyah berkata ya, dari Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, mungkin Bang Ahmad Lisan feedback Bang, mungkin dibisukan dulu, Bang Ahmad Lisan. Ya, ya Bang, oke. ya, apa namanya, menggaung, apa namanya, eko. Coba dibisukan dulu. Oke, baik. Ya, saya berkata, Aisyah yang berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya, maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu, maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula, ya kamu boleh pula, Muhammad ini boleh pula, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhanmu illa kecuali. Perhatikan, kata kecuali ini artinya tidak ada yang lain yang dilihat Aisyah kecuali ini. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, pekerjaan Allah adalah tiada lain kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nih, ini dikatakan keinginan ya, keinginan. Kita cek bahasa Arabnya. Coba, Rijal, bacakan bait yang terakhir. Sebentar. Habis ini kamu kasih bicara. Sebentar, bacakan bait yang terakhir. Qala. Bacakan ayat yang terakhir. Kul apa, coba apa, bacakan yang terakhir. Enggak bacalah sama kau. Ya udah, kamu yang baca, ayo, kamu yang baca. Ya kan kau yang kasih ayat. Ya. Oke, Bang Ahmad Lisan, coba Bang Ahmad Lisan yang baca. Kultu. Masih dibisukan, Bang, masih dibisukan. Masih dibisukan, Bang, belum dibuka. Buka dulu. Silakan. Kul apa itu? Kul tu ma'a ro apa tuh? Nampak saya Bang. Robbuka ila yusari apa tuh Bang? Fi hawaika. Jadi saya tidak melihat Robmu kecuali memenuhi hawamu, hawa nafsumu. Ini Aisyah yang ngomong bahwa Aisyah tidak pernah melihat yang lain kecuali Tuhannya Muhammad, sangat sigap gesit menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ini kata keinginan itu bahasa Arabnya di sini adalah hawa nafsumu, hawaika, hawa nafsunya Muhammad. Betul nggak Rijal? Betul. Kalau orang yang akalnya bermasalah, maka dia akan mengatakan, ya, akan mencampurkan antara ayat yang satu, ya, kau balik ke merahmu dulu, kau balik. Sebentar, ini bacanya apa? Fi hawaika, betul, fi
Coba baca. Baca Rijal. Baca Rijal. Ya udah, kau baca aja. Baca di hadapan orang yang akan Berat bermasalah. saudara, sudah. Berat saudara. Gimana? Apa yang Sudah setuju? kau bahwa Tuhannya Muhammad, kata Aisyah, tidak pernah Aisyah itu melihat kecuali begitu cepat sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad, betul? Nafsunya Muhammad. dalam segi apa? Kau kan dijelaskan tadi. Sebelum Tidak kita ada bilang dalam segi apa, bagimu. betul nggak dia sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, kau membantah narasi kau sendiri. Kadang kau mengatakan Narasi saya itu kan narasi hadis. Des, begini Des ya. Di dalam 2 Samuel ya 11. Aduh. Yang dibahas apa? Lari kemana-mana. Ya, gimana Bang Ahmad? Kalau bagi saya, Bang, saya tidak malu mengatakan yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Saya nggak malu. Nah, kalau saya mau murtad, ya itu hak saya gitu. Nah, ternyata saya pada saat ini belum murtad. Saya cuman mengajak teman-teman agar mengatakan yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Gitu loh, Bang. Ya. Contohnya, Bang, seperti yang ditahan kayak anak Batak. Yang benar-benar aja lah negara ini, maksud saya itu, jangan asal-asalan membuat undang-undang. Kalau memang undang-undang agama itu dilakukan, banyak Bang yang bertangan orang. Contohnya ini, Bang, mencuri mangga. Itu wajib dipotong itu tangannya, Bang. Menurut agama Islam mencuri itu harus dipotong tangannya, betul? Iya. Ya udah dilaksanakan aja sama negara, kenapa? Itu yang saya Mereka maksud. tidak mau mengikuti hukum Allah, Bang. Ya itu tadi, itu yang saya merasa malu gitu sebagai umat Islam. Potong tangannya biar nggak bertangan semua, termasuk saya ini bisa bisa kepotong tangan saya yang pernah mencuri saya, Bang. Biar nampak semua Islam itu Islam yang mana gitu. Jadi kalau saya jalan ke sana kan udah dipotong tangannya. Oh, itu agama Islam, dipotong tangannya mencuri gitu. Biar paham gitu loh, Bang. Oke, Fazil. Assalamualaikum. Bentar bang. Lagi di warkop nih. Silakan Bentar, nyalakan bentar. kamera, Bang Fazil. Kameramen. Silakan. Fazil Maulana. Jangan lama-lama, Bang. Bentar bang, lagi rame nih bang. Bentar. Lagi rame. Waduh, berarti Anda lagi jaga warung kopi. Lagi di warung. Bentar, Menurut agama Islam, diciptakan siang untuk beristirahat, mencari nafkah. Dan malam diciptakan untuk beristirahat. Tapi Anda malam malah mencari nafkah. Loh, iya ayatnya ada, Bang. Ada ayat Ya Quran Allah. yang bilang begitu. Gimana? Ayat Quran yang bilang begitu. Masalahnya umat muslim kalau baca Quran gak dibaca terjemahannya. Makanya umat muslim tuh gak ngerti isi Al-Quran. Gak gitu juga loh bang konsepnya bang. Loh, Kita orang Islam aja dilarang untuk pahami teks karena ada ulama yang dituakan. oke, yang sekarang untuk kita jadikan untuk menungkar kan. oke. Tapi nyalakan dulu lah kameranya, Bang. Bentar lagi rame nih. Bentar lagi rame nih. Gimana ini, kapan nanti ada ininya? Nih ya, sambil menunggu dia menyalakan kamera, saya akan balikkan kamera saya supaya umat muslim ini sadar, nggak boleh kerja malam. Perhatikan.
Ini Quran, suratnya surat apa? Suratnya, nih, Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-73. Apa dikatakan di sini? Saya bacakan. Berkat rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Agar apa pada malam hari? Bobo. Untuk beristirahat pada malam hari. Agar kamu mencari nafkah sebagian karunia-Nya pada siang hari. Sebagian karunia-Nya ini. Oh. Tapi selama ini umat muslim baca Al-Quran, baca Arabnya doang. Wa mir rahmatahi dan seterusnya. Amin. Dapat amal, dapat pahala. Karena apa? Karena tujuan baca Quran mencari amalan, mencari pahala. Masalah artinya, gimana bang? Artinya ini yang ngomong itu Ustadz kalian sendiri. Namanya siapa? Ustadz Munzir Situmorang. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Nih, biar teman-teman dengar. Teman-teman ya, apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Situmorang. Nah, perhatikan. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Perhatikan ya, perhatikan. Perhatikan. Kita bangga. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Apa? Jadi keledai. Ya silakan Faiz, nyalakan kamera. Susah nih bang. Nah, baiklah si Faiz ini taruh di bawah saja si Faiz ini. Ya, bagaimana Bang Ahmad Lisan? Apa mungkin pesan Anda ini kepada saudara-saudara Anda sebagai Muslim, saudara-saudara Muslim Anda? Silakan. Itulah saya bilang tadi bang. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sembarangan memonis orang, memenjarakan. Apa sih artinya? Manusia juga itu yang diciptakan Allah juga itu, bukan sembarangan orang. Kan ciptaan Allah kalau memang dia beragama. Orang semut pun beragama. Tapi kata Al-Quran mereka seburuk-buruknya makhluk loh. Itulah bang, makanya saya pun gimana? Bingung saya. Bingung. Kalau kata Buya Sakur, jangan takut murtad dong. Saya udah bilang duluan bang, jangan takut murtad. Cuman begini bang, Bagi saya ini, saya sudah seperti memegang agama Islam ini sudah seperti memegang duri. Saya tahankan, saya sakit. Saya lepas, saya sakit juga gitu. Udah paham lah bang itu. Iya. Jadi gini teman-teman ya, di dalam ada ayat Al-Quran dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk ya. Nih, perhatikan ya. Saya akan tampilkan di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang kelima. Apa kata Allah kepada orang-orang kafir? Perhatikan. Ya. Surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, bayangkan bang, binatang loh bang. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Ini disamakan dengan binatang bang. Nah, tapi bang, saya kasih tunjuk bang, saya kasih tunjuk. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, perhatikan bang ya.
Yang seburuk-buruknya itu bang ya. Nih, saya tunjuk. Ini siapa bang? Ini kaum muslimin bang. Kaum muslimin naik haji. Ya, ketika mereka naik haji, mereka tidak naik unta bang. Nih, ini kaum muslim jamaah haji. Mereka naik haji. Mereka naik haji pakai apa? Pakai pesawat terbang. Pesawat terbang buatan siapa? Buatan tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan bang, orang Islam yang bilang, yang percaya bahwa seburuk-buruknya binatang itu adalah orang tapir. Tetapi di detik yang sama, orang Islam yang bilang begitu naik pesawat bikinan orang tapir. Ini yang saya katakan bang, sungguh kalian berada dalam kenekatan yang sangat nyata. Ini bang, kita tahu bang, pesawat ini buatan non-muslim. Nggak ada bang, muslim yang nemuin teknologi begini. Ini buatan tapir-tapir semua yang nggak percaya sama Allah. Buatan Wahyudi, Kristen, ya Jepang. Ini buatan-buatan orang Kristen, Yahudi semua ini. Barang-barang ini, pesawat terbang. Tapi bang, mereka yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk itu malah dipakai alat penemuannya. Coba bang. Untuk cium-cium batu itu bang ya? Iya, untuk nyiumin batu ke Arab. Untuk ini. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Lihat ya. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan bang. Nih. Ini menara ini bang, pilar-pilar ini ada 3 ini bang. Dulunya cuma 1 ini bang, makin dilempar makin gede. Nah, nih ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat muslim menemukan batu, rumah setan, lempar-lempar pakai batu. Makin dilempar makin gede. Ini bang, Buya Sakur pernah bilang bang, naik haji itu bang seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Nih bang, terus nih apa yang umat muslim lakukan nih? Nih perhatikan ya bang ya. Sebentar. Perhatikan bang, apa yang umat muslim lakukan di negeri Mekah? Nih bang. Nih ada batu nih, nyium-nyiumin batu kayak begini nih. Nih bang. Cium-cium batu, nah ini. Bahkan kalau ada nonton-nonton bang, ada seorang wanita bang, desak-desakan bang, mohon maaf bang, dilecehkan. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Rumah Allah ini sebagai tempat yang aman. Menurut Al-Quran tempat yang aman, faktanya. Mau saya lihat pengakuan seorang muslimah yang mohon maaf ya. Itu kemaluannya katanya dipegang di situ. Nih, kita lihat videonya ya. Bagaimana ada seorang muslimah yang naik haji, ya cium batu, dia malah ini nih. Nih. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini adalah wanita, ini sangat viral nih bang. Ini viral nih. Iya bang ya. Udah nonton? Udah. Nih. Udah bang, udah nonton. Ini dia lagi naik haji nih. Tapi apa? Dilecehkan bang. Dan ini kejadian bukan sekali 2 kali bang, terus-terusan. Ya nih, perhatikan. Saya putarkan ya. Nih. Nih, lihat nih. Ya Allah, sumpah ini pengalaman atau kayak gimana ya, ini aku harus banyak-banyak istighfar sih, astagfirullah. Aku gak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang
benar-benar ya Allah, aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku merasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku pikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedua orang gitu kan. Kan aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu potong sama azan subuh, dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah, aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh kalau muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, aku bisa dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang gak muntazam tuh di depan persis dia megang. Allah, Megang. Maksudnya megang itunya. Nah, makanya saya bilang, apa yang dikatakan dalam Al-Quran nih? Di dalam Quran surat Al-Baqarah, nih saya bukakan ayatnya ya. Surat Al-Baqarah nih, sebentar ya. Al-Baqarah, sebentar nih. Al-Baqarah Masjidil Haram. Bentar. Tempat yang aman. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Nih, saya putarkan. Ini menjadi ayat ini nggak bisa dipercaya. Nih, saya balikin. Perhatikan, apa kata surat Al-Baqarah ayat 125? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia. Dan tempat yang aman. Tempat yang apa, Bang? Tempat yang apa? Aman. Apakah aman? Apakah aman? Ya gitulah tadi, Bang. Nah, kata Allah itu tempat yang aman. Faktanya, wanita ada yang dilecehkan. Ngeri nggak, Bang? Bahkan Bang, Masjidil Haram ini, Abang pernah tahu tragedi haji? Tragedi haji, nih, saya bukakan datanya ya. Nih, tragedi haji, nih. Tragedi haji sepanjang sejarah ya, nih. Biar Abang saya kasih tunjuk datanya. Tragedi haji, nih ya, ini sumbernya nih, Kompas. Ini sumber ini valid kalau katanya si Ahmad Kainama. Valid. Nah, perhatikan. Perhatikan berapa kalikah terjadi musibah atau bencana. Perhatikan. Ini tragedi-tragedi yang terjadi selama haji ya. Bentar, mana nih? Kita baca ini saja ya, sebentar. Kita baca saja tragedi-tragedi haji. Nih. Saya tutup ya, nih perhatikan. Ya nih, Desember 1975, kebakaran besar dipicu oleh ledakan tabung gas dari sebuah penginapan, jamaah menewaskan 200 orang. 1979, kelompok militan yang terdiri dari ratusan pria bersenjata menyandera ribuan jamaah haji di dalam Masjidil Haram. Atas insiden ini 153 orang dikabarkan meninggal dan 560 lainnya terluka. Jamaah haji asal Iran melakukan protes, kemudian direspon dengan petugas keamanan Saudi. Insiden ini merenggut 400 nyawa. 10 Juli 1989, serangan di luar Masjidil Haram mengakibatkan tewasnya 1 orang dan 16 lain terluka. 2 Juli 1990, gangguan pada sistem ventilasi di terowongan Mina mengakibatkan jemaah berdesak-desakan hingga merenggut 1.426 nyawa. 24 Mei 1994, sebanyak 270 jemaah haji meninggal. Bang, kalau dibaca Bang, sampai subuh Bang. Kemarin yang terakhir, 2015 kalau nggak salah. 2015 kemarin, keren. Tahu kan keren yang kemarin jatuh? Menimpa jamaah haji, kata Allah itu adalah tempat yang aman. Coba gimana Bang mau percaya begitu?
Ini ada tappingan tadi nih Bang. Saya katanya membantu Edis merusak Islam katanya. Benarnya teman-teman. Saya nggak merusak Islam, saya mengutarakan. Bentar Bang Edis. Saya hanya meluruskan. Katakanlah yang benar itu benar. Katakanlah yang salah itu salah. Cuman itu bagi saya. Nah, kalau kamu mau cium-cium batu itu menghapus dosa, silakan. Karena saya nggak yakin itu menghapus dosa. Itu batu. Itu namanya syirik. Nah, saya hanya percaya sama Allah Ta'ala. Itu bagi saya. Tuh. Nah, Ya kan? itu bagi saya. Saya hanya percaya pada Allah Ta'ala. Saya percaya sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu saya. Ah. Iya, Pak. Jadi memang yang terjadi selama ini, itu banyak umat muslim itu, dia tidak belajar nih. Makanya nih, dikatakan begini, tapi ya serba dilema juga nih Bang nih. Ini muslim nih, ini hadis, ini Quran, ini hadis nih. Yang mana ini? Nah, Pak Cakra itu mengatakan buku-buku hadis ini ya, yang isinya, Bang, hadis itu sebagian besar diriwayatkan Abu Hurairah. Tahu nggak Bang Abu Hurairah itu siapa? Itulah Bang, kurang paham saya nggak. Jadi begini. Hadis-hadis ini saya. Jadi justru Abu Hurairah menurut riwayat-riwayat Muslim itu adalah orang yang paling singkat. Dia bertemu dengan Muhammad kurang lebih hanya sekitar 2 tahunan. Dia hanya bertemu Muhammad 2 tahun, tetapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya saya bilang Bang, ketika saya pelajari agama Islam ini, bukankah Muhammad lebih dahulu dia itu berteman dengan sepupunya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Muhammad itu kan menurut riwayat dirawat oleh Abu Thalib. Ya kan? Kemudian Abu Thalib itu punya anak namanya Ali. Menantunya Muhammad sendiri itu akhirnya nanti yang menikah dengan Fatimah. Berapa hadis yang diriwayatkan Ali? Paling 5 ekor. 5 ekor. Tapi berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang hanya kurang lebih 2 tahun bertemu dengan Muhammad? Penuh, numplek Bang. Bahkan dia itulah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di dalam riwayat-riwayat hadis, tahu nggak Bang arti Abu Hurairah itu apa? Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Kucing. Jadi Abu Hurairah itu kalau secara letterlek itu artinya bapak kucing. Maksudnya dia itu seorang bapak penggemar kucing. Dia itu sangat senang dengan kucing. Makanya zaman saya masih kecil, waktu saya masih kecil, masih main mobil-mobilan ngeng. Nah itu, saya punya teman. Nah, teman saya itu nabrak kucing, main mobil-mobilan kami kan, nabrak kucing. Dia ketakutan. Kenapa katanya? Nanti kami disuruh ngitung bulu kucingnya. Iya, waktu saya masih kecil Bang. Disuruh ngitung bulu kucing. Karena apa? Karena hewan kesayangan Rasulullah itu adalah kucing katanya. Jadi kucing ini sangat kami muliakan kata dia. Ternyata setelah saya sudah besar, setelah saya periksa, oh ternyata banyak diriwayatkan, hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, penggemar kucing. Makanya Bang saya tahu kenapa umat muslim itu sangat anti sama anjing. Tahu nggak kenapa? Kan umat muslim nggak bisa kalau ada anjing di najis. Najis, karena air liur najis katanya. Ternyata, ini dugaan saya Bang ya, dugaan saya. Namanya kucing, itu kan paling takut sama anjing. Abang kalau jadi penggemar kucing, ya, abang itu sangat menjaga kucing Anda itu dari anjing. Karena ini 2 hewan ini, Tom dan Jerry ini. Ya kan? Kucing dan anjing itu lambang permusuhan abadi. Jadi di mana ada anjing, di situ dia ngejar kucing. Nah, mungkin, ini sangat mungkin karena Abu Hurairah itu sangat
penggemar kucing, bisa jadi dia sangat benci anjing. Makanya dalam riwayat-riwayat, ya anjing itu selalu ya air liurnya najis lah, membatalkan sholat lah, jelmaan setan lah. Makanya saya sangat menduga, ini hanya menduga ya, saya sangat menduga itu ada unsur-unsur pribadi di situ. Kalau kamu nanti nabrak kucing, kamu harus hitung bulunya. Karena kucing itu hewan kesayangan Rasulullah, katanya. Padahal dia itu seorang penggemar kucing itu, Abu Hurairah itu. Makanya namanya Abu Hurairah. Gitu, Bang. Nah, bentar ya, Bang. Bahkan anjing hitam itu jelmaan setan gitu. Saking bencinya sama anjing. Saya ngucapkan narasi saya dulu, Silakan, Bang, silakan. Teman-teman ya, Bang. Karena banyak tappingan sama saya nih kok katanya saya mendukung Edis. Saya bukan mendukung, cuman saya hanya meluruskan, menerangkan supaya kamu tahu gitu. Umatku, umat Islam semuanya, seluruh dunia. Jangan kamu sok-sok bilang kitab saya suci. Ya suci bagi kamu. Kalau bagi umat Kristen semua, terutama Bang Edis, semua Kristen seluruh dunia mengakui itu Al-Quran, kitab tapi palsu. Biar kamu tahu. Bagi kamu, ya kitab kamu ya memang bagi kamu baik, suci. Tapi suci kan bagi kita. Kalau bagi mereka itu ya kitab palsu. Jangan sok suci, jangan sok diagung-agungkan di Indonesia ini. Kalau memang betul-betul Indonesia ini mengagungkan Islam, ya udah hukum itu dilaksanakan, potong tangannya yang mencuri. Nah, bertahu itu Islam itu kayak mana. Jangan dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit ditangkap. Saya nggak takut saya. Ya, seperti saya bilang, Bang. Dibawa, nggak takut. Saya hanya gini, kita ubah yuk kebiasaan. Maksudnya begini, argumen, lawanlah dengan argumen. Pendapat, bantahlah dengan pendapat. Jangan sikit-sikit lapor polisi. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh nih. Ini yang saya katakan tadi ya. Nih, perhatikan. Nih, ini ada hadisnya, Bang. Sahih Muslim 2934. Perhatikan. Sahih Muslim 2934 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Nih, membunuh anjing. Banyak nih Bang hadis-hadisnya nih. Sahih Muslim 2935 telah menceritakan dan seterusnya. Abu Bakar bin dan seterusnya. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan supaya membunuh anjing. Lalu beliau mengutus orang ke seluruh penjuru Madinah untuk membunuh anjing. Nih, ya, banyak nih Bang hadis-hadisnya. Salah memerintahkan supaya membunuh anjing, lantas kami pergi ke seluruh penjuru kota, sehingga kami tidak meninggalkan seekor anjing pun, melainkan kami membunuhnya. Nih, perhatikan. Bahkan kami membunuh seekor anjing yang selalu mengikuti tuannya. Nih Bang, banyak Bang hadisnya bertumpuk-tumpuk. Bahkan dikatakan anjing itu jelmaan setan. Nih, ya kan? Perhatikan nih, banyak nih. Anjing itu jelmaan setan katanya. Nih ya. Kemudian Nabi SAW melarang membunuh anjing seperti itu. Namun beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam. Nah ini warna hitam. Dengan 2 titik putih di keningnya. Karena anjing itu adalah jelmaan setan.
Nah, makanya Bang, yang sedang dilakukan oleh Pak Cakra dan muslim-muslim lainnya, banyak sekarang muslim-muslim lainnya itu ingin merekonstruksi hadis. Apa benar sosok Muhammad yang kita imani, ini muslim yang ngomong ya, itu adalah sosok Muhammad yang digambarkan sedemikian rupa. Nah, makanya sekarang ini lagi muncul gerakan-gerakan Islam revolusioner. Ya, Islam revisionis, ya, ingin merevisi. Itu sebenarnya bibit-bibit itu sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Bagaimana Wahabi bilang Bapak Muhammad di neraka. Bagaimana ini bilang, oh Bapak Muhammad nggak di neraka. Jadi sekarang ini Bang, sedang ada satu upaya untuk mereka ulang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Makanya belajar, jangan lapor-lapor polisi, belajar. Apa sih cuman argumen-argumen kok, dibantah dengan argumen. Begitu loh. Ya begitu Bang Ahmad. Oke Bang, bentar Bang. Oh, silakan Bang Ahmad, ya. Ngomong dulu sama pemerintah. Kalau pemerintah ini mendengar saya, ataupun kalau bisa ada yang viralkan nggak apa-apa bagi saya. Kalau untuk agama itu para pejabat Pak pemerintah minta tolong yang adil, diadili yang sebenar-benarnya. Jangan yang hukum yang bersalah besar itu hukumnya enak-enak gitu. Cuman dikit aja di media ini udah di penjara. Nah itu, minta tolong kepada pemerintah. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bang. Hanya itu Bang Ahmad? Oke Bang, oke. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan ya Bang Ahmad ya. Oke, sehat selalu Bang. Bang Idris, lanjut, Amin, Bang. amin. Selamat malam Bang Ahmad. Saya